Hey boys, apa kabar? Ketemu lagi di channel Boy TK. Video kali ini saya ingin menghitung lagi tentang deposito di BCA dengan bunga terbaru. Saya dapat info dari salah satu teman kita yang mengatakan bahwa deposito di Bank BCA saat ini untuk 1 bulan dapat bunga sekitar 3,95%. Nah, bagaimana jika kita menghitung, misalkan dana kita yang ingin kita depositokan itu sebesar 500 juta. Itu kira-kira berapa sih keuntungan yang kita dapatkan jika kita deposito selama 1 bulan? Kurang lebih berapa ya keuntungan yang kita dapatkan? Yuk, mari kita hitung bersama-sama. Pertama, kita harus menghitung berapa dana yang kita miliki. Dana yang kita miliki yaitu sebesar 500 juta rupiah. Dan bunga yang ditawarkan itu sekitar 3,95%. Berarti hampir 4% ya, cuma selisih 0,05. Terus kita kalikan dengan tenor yang kita pakai. Tenornya itu selama 1 bulan. Dan jangan lupa kalian kalikan dengan penghasilan bersih yang kita dapatkan setelah dipotong pajak 20%. Jadi 100% dikurangi 20% berarti penghasilan bersih setelah potong pajak itu sebesar 80%. Kalau sudah, kalian bagikan dengan 12 kali, maka hasilnya sebesar 1.316.666 rupiah. Jadi kalau kita punya dana 500 juta, kalau kita depositokan itu nanti keuntungannya per bulan 1.316.666, ya sekitar 1.317-an ya. Oke, kita coba hitung lagi apakah perhitungan tadi itu sudah benar. Misalkan tadi 500 juta kali 3,95% dikali 80% dikali 1 dibagi 12, ketemunya ya benar. Terus kalau selama setahun, selama 3 bulan dulu ya, kita kalikan 3, kurang lebih 393.950.000 rupiah. Kalau kita kalikan 12 selama 1 tahun, berarti keuntungan selama 1 tahun itu 15.800.000 rupiah. Itu kalau dana yang kita depositokan itu sebesar 500 juta ya. Berarti per bulan kita dapat gaji 1.300, dapat penghasilan 1.300 itu saja tanpa kerja. Jadi uang 500 juta kita masukkan di BCA, kita diamkan selama 1 bulan, itu kita dapat 1.300. Kalau kita ikut yang non aro itu tadi kemarin seperti pembahasan saya sebelumnya, non aro berarti uang kita 1 bulan itu langsung cair semua. Jadi dana kita cair, bunga kita juga cair, jadi keuntungannya cair. Terus kalau kita ikut yang aro, automatic rollover, itu nanti dananya diperpanjang, cuma penghasilan atau keuntungan deposito itu nanti langsung transfer ke ATM kita. Jadi dana kita biarkan terus di deposito, cuma nanti tiap bulan kita akan ditransfer bunga atau keuntungan sebesar 1.316 tadi. Kalau kita ikut yang aro plus, itu nanti jadi dana kita dan juga keuntungan yang kita dapatkan itu jadi 500 juta tambah 1.316 tadi ikut diperpanjang tiap bulannya. Jadi tiap bulan kita tidak terima apa-apa, kita bisa dapat itu, bisa mencairkan kalau kita pengajuan untuk mencairkan pas jatuh tempo. Misalkan per tanggal 13 Juni kita buka, nanti 13 Juli kita bisa pengajuan untuk mengambil dana kita. Itu kalau yang aro plus. Misalkan kita nggak mau pengajukan, ya itu nanti diperpanjang otomatis, bunganya tetap nambah. Itu ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau ingin rencana deposito, kalian pikirkan dulu kalian mau ikut yang non aro, aro atau yang aro plus. Itu nanti tersesuai keinginan kalian. Kalian bisa ngajukan waktu di CS. Waktu CS memberikan pengarahan mau ngambil yang non aro, atau yang aro plus. Oh iya, saya sedikit memberikan
tip juga untuk pembukaan deposito di Bank BCA itu minimal, jadi setoran minimal itu 8 juta, maksimalnya itu terserah, tak terhingga kayak berapa M atau berapa gitu. Jadi terserah kalian mau, kalau punya dana silakan kalian depositokan. Kalau kalian merasa dana itu nganggur, daripada dana kalian nganggur di tabungan, itu nanti kan kalau di tabungan kan pasti kepotong admin. Tentu saja itu bunganya juga lebih kecil daripada bunga di deposito. Jadi ya kalian masukkan saja ke deposito. Tapi kalau kalian mau pakai untuk usaha ya konten ini memang nggak cocok. Itu dulu ya sedikit pembahasan tentang kalau kita deposito sebesar 500 juta di Bank BCA dengan bunga 3,95%, itu saya pikir bunganya itu sekarang itu jauh daripada yang sebelum tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada corona ya. Itu bunganya saya kemarin lihat di berita itu memang pemerintah ingin sedikit memangkas bunga deposito. Tapi saya juga dapat kabar kalau di investasi lain seperti obligasi itu bunganya bisa sampai 6% ya. Kalau obligasi sepertinya itu lebih menguntungkan ya, bunga dari segi bunganya itu lebih menguntungkan daripada di deposito. Cuma nanti semua kembali lagi ke kalian lebih mantep di mana. Oke.